Rogo Sukmo saya. Di sini ada zodiak Libra yang ada di Semarang. Seorang wanita janda berumur 72 tahun yang dititipkan oleh anaknya ke panti jompo. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya Kim Macan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kim Macan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Macan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 5 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Libra yang ada di Semarang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Libra di kota Semarang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 72 tahun Udah sepuh. yang dititipkan oleh anaknya ke panti jompo. Sudah 6 tahun di panti jompo. 6 tahun. Ya, dititipkan di panti jompo. Ya, inilah salah satu cerita ya dari seseorang ibu yang mengurus kedua orang anaknya laki-laki. Yang mana di 6 tahun yang lalu wanita ini dititipkan ke panti jompo dengan alasan tidak ada yang merawat. Karena anak-anaknya sudah berumah tangga dan sibuk bekerja. Ya, seorang wanita janda di umur tuanya, dia dititipkan di panti jompo. Akhirnya saya masuk lebih dalam, dan ternyata ya wanita ini, si ibu ini ya, yang bantu like, komen, dan share adalah suster bagian merawat itulah. Ya, awalnya ibu ini tidak bisa menenangkan hati dan mentalnya ya karena kesedihannya ya, sehingga ibu ini suka teriak-teriak. Dan ternyata saudara kita ada di sana sebagai suster di Semarang, yang mana dipinjamkan nih, Bu, ini nah, coba ibu dengarin dulu nih. Mungkin dia aneh kali ya lihat topeng saya, dilihat, akhirnya jatuh cinta dengan Pintu Misteri, yaitu tadi ya, teman-temannya Mas Jawir ini sebenarnya di luar sana, ibu-ibu di luar sana. Ya, 75 tahun ya. 72 tahun ya, itu tadi. Jadi Pintu Misteri bisa mampu menenangkan mental ibu yang suka ngamuk-ngamuk tiba-tiba di 2 tahun terakhir. Ya, setiap ngamuk, setelah selesai setiap ngamuk, udah mulai reda ngamuknya, liatin ini, akhirnya nggak ngamuk lagi. Ya, dan beberapa bulan ini sudah tenang, sudah bisa menerima ya bahwa dia dibuang di panti jompo, sudah bisa menerima. Akhirnya si suster itu bilang, Ibu, mau nggak saya masukkan di sini? Buat apa? Ya siapa tahu ibu ada doa dalam hati. Oh ya, boleh. Dan dimasukkan di 4 bulan terakhir. Ya, di 4 bulan terakhir dimasukkan, dan ternyata ya Tuhan mengutus saya untuk datang untuk merogoh sukmo ke ibu ini. Ibu ini ya di umur 75 tahun masih segar. 72 tahun masih segar. Ya, masih segar karena aktivitasnya terakhir itu 60 tahun. Dia baru selesai berdagang baju. Berdagang aktif ya. Dan di umur 60 ke atas dia sudah mulai dari anak pertama, anak kedua, dia ganti-gantian menumpang. Ya, menumpang, tapi akhirnya anak pertama ini tipikal yang takut istri, yang mana
si istrinya ini ingin sekali menyuruh ibunya keluar dari rumah itu. Ya. Begitu juga anak yang keduanya, ya, merasa risih. Jadi mereka berkolaborasi ngomong gimana kalau misalnya kalau kita titipkan saja daripada nanti rumah tangga kita hancur. Oh ya sudah. Padahal saya tahu ibu ini tidak pernah marah dengan menantu. Ya, tidak pernah rese dengan menantu. Karena dia merasa dia perempuan juga. Ya, dan akhirnya itu tadi. Karena ingin merasa memiliki anaknya, si menantu-menantunya ini akhirnya mengadu domba dengan ibu dan anak. Dan ternyata sama-sama menantu pun seperti itu. Sehingga si anak dua laki-laki jantannya ini terpengaruh oleh si istri untuk dikirim di 6 tahun yang lalu di sana. Sempat dia bilang, janganlah ibu di sini saja, kan ibu kan ada tabungan ibu di sini buat makan-makan, buat jajan segala macam. Nggak ngerepotin. Enggak bu, soalnya kan kita kan semuanya kerja nih. Kalau nggak kayak gini aja, kasih ibu pembantu satu, ibu yang bayar untuk 3 tahun ke depan ibu masih ada tabungan untuk bayar itu. Ya ampun, sampai ibu mau nyewa babysitter sendiri gitu loh. Yang penting kumpul sama anak. Dan akhirnya nggak bisa bu, soalnya harus ini. Oh ya sudahlah kalau kayak gitu, ya sudah. Akhirnya ibu itu ke sana dengan berat hati. Dan tabungannya itu untuk kebutuhan bulanannya awalnya ya, karena bu pakai uang tabungan ibu aja dulu, karena tabungan kita putarkan untuk usaha kita. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi pakai tabungannya, pakai uang sendiri ke panti nikung ya. Nah di 4 tahun atau ke 5 tahun dia sudah di panti jompo, keuangan sudah habis kan Mas ya. Ya, jadi jangan lupa setiap bulan kirimin untuk bayar setiap bulan. Ya, oh iya bu, sampai patungan. Patungan. Dan terakhir ya, si ibu ini WhatsApp ke anak pertama. Mas, kalau misalnya ada rezeki, di sini kan tempatnya panas, lagi cuaca panas. Bisa nggak kalau ada rezeki beliin AC di sini? Ya, siapa tahu suatu saat nanti kamu juga dititipkan anakmu di sini. Jadi siapa tahu anakmu nanti dikasih AC juga. Dikituin. Terus bu nggak ada kalau buat AC. Dan dia nggak ada bu buat AC. Di sini satu kamar orang 4, siapa tahu 4-4-nya bisa bermanfaat dengan AC itu. Tapi dengan AC itu nanti penambahan 200.000 per bulan. Pak bu nggak ada bu kalau seperti itu. Ya udah kalau misalnya ada rezeki ya nak. Dah close. 4 bulan terakhir close. Udah nggak bisa lagi dihubungi. Yes. 4 bulan terakhir close, dan akhirnya si ibu itu bilang, mohon maaf sekali, untuk ini nunggak dulu soal anak saya lagi ada permasalahan mungkin. Jadi 4 bulan nih close, close dan gak bayar. Rasa mau makan pun gak enak. Tapi sempat dibantu oleh si suster. Ibu, nanti saya bicarakan sama kepala yayasan. Kalau nanti potong gaji saya setengahnya. Ya bu ya, nggak usah. Sempat dia mau kabur loh. Karena merasa tidak enak. Bentar ya, saya coba mengontrol kesedihan ya, biar selesai ini. Ya, si suster itu mengatakan nggak apa-apa ibu, saya coba nanti bicarakan kepada ketua yayasan untuk bisa memotong gaji saya. Nggak usah kata dia. Nggak apa-apa ibu. Tapi saya yakin nanti anak ibu ada rezeki pasti akan menggantikannya. Dan betul. Dipotong gajinya suster. Potong gajinya suster. Ya. Ketua yayasan bilang mau sampai kapan nanti ini? Sampai ibu itu ada uang pak. Tapi bapak nanti bilangnya sudah full ya pak ya. Biar enak dia makan pak. Kasihan ke dia. Mau makan nggak enak. Karena mau ada kegiatan pun nggak enak. Oh iya nggak apa-apa. Ya setelah itu udah 4 bulan close ya. Ya 4 bulan close gara-gara mau minta AC dan tambah 200 ya, itu close. Dan itulah ya semesta ya, doa orang tua ya diijabah oleh semesta ya.
2 orang anak laki-lakinya yang mana dia dibanggakan waktu itu masih kecilnya, disekolahkan baik-baik, diajarkan, dikasih fasilitas baik-baik, maka gugurlah. Ya. Ini Hanya gara-gara menikah dengan perempuan yang gak tepat. betul. Dari awal si ibunya mengatakan, kamu benar Mas mau nikah dengan perempuan ini. Oh benar Bu, kenapa? Ya udah, menjajakan aja dulu, dijajakan, dijalanin cari tahu dulu. jangan keburu menikah. Ya. Perasaan orang Karena ibu. si ibu ini pas pada saat dikenalkan, Nggih. dia salaman tangan, si perempuan itu kayak gini nih. Oh, Nah, tapi si ibu ini tidak mau menceritakan ke anaknya. Oh, Pengen cuma tahu anaknya, dalamin lagi. ngaten geng. Jangan keburu-buru. Tidak pernah tidak layaknya seperti Seorang menantu, calon menantu pada saat itu. Nah, nggih niku. Itu feeling seorang Feeling wanita. nggak bisa dibohongi. Tapi ya sudahlah, asalkan anak saya bahagia. Bahagia. Setiap perilaku di luar dari anaknya, Yang suka tidak kasar ke ibunya ini, disimpan dari ibunya supaya ibunya tidak mau melihat anaknya bercerai. Nah, kuwi. Dan betul, Tuhan menghancurkan rumah tangga itu. Nah, kuwi. Ya. Anak pertama ternyata setelah di close orang tuanya, handphonenya di blok semuanya. Oke. Ya. Pada saat itu udah mulai kericuan dalam rumah tangga. Istrinya selingkuh. Kuwi. Istrinya selingkuh ya dengan temannya sendiri. Oh, dengan teman kerjanya. Karena awalnya sering bawa teman itu Main ke rumah. ke rumah. Ya. Ternyata dibalik kalau dia ke toilet, kalau dia kemana itu komunikasi. Kuwi. Tukeran nomor handphone. Kuwi. Dan selama ini uang dari penghasilan usahanya, dia punya usaha restoran. Penghasilan dari uang itu istri yang pegang, yang Istri keep yang pegang. semuanya. Kuwi. Pembayaran apa istri yang keep. Istri yang. Itu ada 1,7 M kuwi. di tabungannya. Kuwi. Kuwi. Ya, 1,7 M. Yang mana setiap hari cuman yang pembayaran pokoknya istri. Istrinya. Rumah sudah dijual ternyata. Kuwi. Rumah sudah dijual, ya. Dan ada pinjaman apa itu dengan teman-temannya lagi dari si suami. Itu 300 juta. 300 juta. Ternyata rencana ini sudah direncanakan jauh-jauh. sebelum bulan November. Mereka harus kabur. Dengan ngumpulin duit gitu. Pergi ke Singapura. Dan ditinggalkan 2 anaknya itu. Kuwi sing mbok bot-botno. Teganya 2 anaknya itu ditinggalkan. Namanya seorang ibu biasanya ambil anak. Lah gini. Walaupun selingkuh, anak pasti diingatnya dibawa ke Singapura. Ini tidak. Kuwi Dengan temannya dan istrinya itu kabur ke Singapura. dengan duit-duitnya. Ya. Itu rumah itu sudah dijual harga 1,2 M. Masya Allah, gede banget iku ya Ki ya. Dijual. Boro-boro AC untuk ibu Mai kayak gak gelem. Jadi transaksi itu udah direncanakan. Udah direncanakan semuanya. 2 hari setelah dia tanda tangan serah terima, dan si istrinya pintarnya, 2 hari ini kasih saya waktu 2 hari. Yang penting kamu sudah pegang sertifikatnya. Ya, 2 hari baru datang. Jangan besoknya. Soalnya kita mau prepare. Pak. Kuwi ceder. Datang, seret, istri udah nggak ada lagi. Pas hari pertama nih. Hari pertama. Istri nggak ada, ditelepon mailbox. Mailbox sama seperti ibunya. Kuwi menghubungi kuwi. Isi mailbox mana? Bingung. Hari pertama. Hari pertama. Hari kedua bermunculan. Orang yang beli dalam sertifikatan. Lah kuwi 1, sekian M. Ya. Dan hari ketiga si temannya itu nggak kerja juga. Kuwi Nggak kelihatan. Ya. Dan sudah terungkap semuanya. Nah kuwi wes nikmat. Stres ya Ki ya. Stres setelah itu. Aja kurang ajar. Stres setelah itu karena tabungan, jual rumah, hasil pinjaman ke temannya itu 300 juta itu untuk mengembangkan bisnis, membuka bisnis istrinya. Istrinya mau buka bisnis katanya. Itu pun jadi ada 3 modal uang istrinya. yang terkumpul dari istri yang dibawa kabur ke Singapura. Mulai kapok kulit pikuk dia, dan dia bilang saya tidak tahu menahu ini kalau rumahnya sudah dijual. Ini nggak mau tahu dan itu pembeli. Berarti kalau atas nama istrinya itu. Nah kuwi hilang guys. Saya tahu, tapi
kasih saya kesempatan paling lama 1 bulan. Oh nggak bisa dong kalau kayak gini, nggak bisa, kasih waktu 1 bulan. Akhirnya oke. Kasih. Kalau tidak ada 1 bulan harus keluar. Langge. Oke, udah. Ya bingung dia. Mau konfirmasi ke adiknya. Nggih. Adiknya nggak mau tahu, saya nggak tahu. Kuwi. Stres. Dan ada 2 anak. Kuwi. Tabungan nggak ada. Lah kuwi. Bingung toh? Dan usaha mulai hancur iya. bancur. Ya. Nah, setelah kayak gitu, dia coba buka WhatsApp. Buka WhatsApp. Nah, kebetulan si apa nih? Saudara apa nih tadi? Napa niki mohon maaf. Libra. Libra. Ibu Ternyata Libra. si Libra ini mempunyai anak angkat. Laki-laki. Yang dibesarkan dia sampai besar. Ya. Dan si kakaknya ini mengadu domba dengan ibunya. Libra. Ya. Sehingga si Libra ini Oke. sehingga Anak si anak ini pergi. Oh alah. Ini kakak yang pertama ini mengadu domba supaya pergi. Jadi pergi satu-satu gitu maksudnya. Ya, pergi. Jahat. Dan dia masih di Semarang pada saat itu. Nggih. Dia bekerja berlayar apa namanya? Kapal pesiar. Kapal pesiar. Selama 6 tahun. Anak angkatnya ini pergi. Nggih. Nah, dia buat skema bagaimana si ibunya juga keluar. sehingga dia di keluarga Hanya tinggal itu aja. itu. Emang Akhirnya jahat, selesai. kowe. Dan si anak angkatnya ini ke pergi pesiar dan si ibu ibunya di panti jompo. Jadi si anak ini tuh diadu domba kan, bahwa bilang ibu suka bilang kepada saya kalau kamu tuh anak angkat. Saya tahu kok saya anak angkat, ya, tapi anak nggak tahu diri. Kata dia. Kok dijelek-jelekin sehingga dia sakit nih. Sakit banget. Ya udah kalau kayak gitu saya pergi mas. Padahal enggak gitu. Nggak ada. Dan begitu juga. Dan asal kau tahu, ibu itu dijelekin bu sama ini sama anak angkat ibu ini. Oh kok gitu sih? Emang bilang sama kamu mas? Iya. Ibu tuh kayak gini. Dijelekin, akhirnya mereka saling membenci. Tapi dari hati mereka, masa sih bisa seperti itu? Dan begitu juga ibunya, masa sih anak yang sudah saya angkat itu loh, nggak mungkin. Rasa nggak mungkin itu karena yang bicara ini anak kandung gitu loh. Ya sudahlah, kalau memang udah takdirnya. Dan ternyata Tuhan memutar semuanya ya. Akhirnya si kakaknya ini membukalah blokan ke anak angkat itu. Mau minjam duit. Dan dia kakak ini nggak tahu, si masnya ini nggak tahu kalau dia tuh udah 6 tahun kapal pesiar. Ya. Istirahat bentar, balik duit lagi. Dan belum menikah. Ya. Dek, bisa minta tolong nggak mas, lagi terpuruk ini. Oh, kenapa mas? Bisa minjam uang 30 juta dulu nggak buat operasional? Oh bisa mas, bisa. Oh, oke dipinjamin. Nah, saya mau pinjamin mas, tapi saya mau nanya mas, ibu di mana ya mas ya? Kok saya mimpin ibu terus? Oh, ibu di panti jompo. Loh kok bisa mas? Iya, soalnya mau minta sendiri panti jompo. Katanya ibu mau minta di panti jompo. Di balik pinter sekali dia nih. Manipulatif ngono ya Ki yo. Ya udah, terus cara untuk menghubungi gimana mas? Jarang memakai handphone, soalnya mas kalau bisa WhatsApp dari susternya. Oh ya udah, di mana yayasan itu? Soalnya saya masih di Surabaya nih mas. Seminggu lagi akan berangkat. Berangkat kemana kamu? Kata dia. Kapal pesiar. Oh, berarti naikin lah 40 juta pinjamnya gitu. 30 juta aja ya mas ya, banyak keperluan saya. Akhirnya ditransfer, akhirnya pergilah ke panti jompo itu. Panti jompo itu udah nanya segala dengan administrasi sana, dengan ibu ini ada bu. Oh ada. Sudah berapa lama bu? 6 tahun. Oh iya, lama ya bu. Dilihat, ya itu tadi pakai apa namanya mas Sobir? Ya untuk tatakan itu biar jalan di taman ya, duduk seperti itu.
di depannya pegangan itu. Dia lari, dia sujud kakinya, dia peluk ibunya. Ibu, maaf ya Bu, kalau misalnya saya meninggalkan ibu. Ini nggak tahu nih perharanya nih. Ini nggak tahu perharanya seperti apa. Akhirnya dia cerita, ibunya nanya, Dek, benar kamu kata Mas, kamu nggak suka dengan ibu suka seperti ini, ibu mengungkit-ungkit, kasih makan segala macam, benar? Nggak ada Bu, kata dia. Tidak ada sama sekali Bu. Lah, Mas yang bilang semuanya. Lah, akhirnya terungkaplah semua itu. Kalau beang keroknya adalah emasnya itu. Ya Allah, kata dia. Maafin Mas ya Bu ya, kata dia. Mungkin Mas ada tujuan lain. Ketahuan semuanya. Ya Allah, kita bisa dipisahin seperti ini. Anak kandung, anak angkat ya. Anak angkat yang mengangkat semua itu semuanya. Terus udah ngobrol lama. Dek, ibu mau tinggal tempat kamu boleh, kata dia. Boleh Bu, dengan senang hati, boleh Bu, kata dia. Kamu kemana aja selama ini? Saya kerja di kapal pesiar Bu ini. Tabungannya sudah banyak, masih banyak lagi. Alhamdulillah. Ya, dan udah punya rumah di Semarang. Ya sudah. Pas pada saat ketemu itu, dia bilang satu lagi, Dek, ibu belum bayar 4 bulan di sini. Masya Allah ibu, kata dia. Terus mas yang lainnya, dia mau nggak kasih nomor Bu di blok. Loh, kemarin loh Bu, saya habis transfer 30 juta, katanya Mas sedang lagi ada masalah. Ya, ceritalah semua, jauh lah semuanya. Dan akhirnya perpisahanlah dengan suster. Ya. Pas pada saat udah pembayaran di administrasi dan bilang mau pamit, karena mau diambil anaknya, dan bilang dia, saya anak angkat dari ibu ini, saya diurus dari kecil, dan akhirnya kami dipertemukan lagi. Oh iya, dan ibu itu bilang, nah kalau ada rezeki kasih suster ini janda. Oh ya ibu, ngobrol berdua, suster, terima kasih sudah merawat ibu saya. Terima kasih sudah baik ibu saya. Kalau suster tidak keberatan, saya minta nomor rekening suster. Buat apa, kata dia? Tanda terima kasih saya. Nggak usah, saya bekerja di sini kok. Saya dapat gaji. Tidak apa-apa. Saya mau kasih uang 100.000 buat jajan. Oh ya udah. Buat anak suster. Oh iya, terima kasih, kata dia. Dikasih berapa? 100. Dikasih 15 juta. Oh 15. Mas, bentar. Ini kayaknya masalah, kata dia. Salah kenapa? Mas makasih 150 ya. Ini 15 juta, Mas. Oh enggak, emang iya buat ibu susternya udah merawat dan ibunya mendengar. Ya Allah, Nak, kata dia. Suster, itu rezekimu dari anak saya. Ya. Dan sekarang Libra berada di tangan yang tepat. Pulang ke rumah anak angkatnya yang dipisahkan oleh kakak yang anak pertama. Dan si Libra memutuskan untuk tidak berlayar lagi, untuk mengurus ibunya di Semarang. Dan kabarnya lagi, kabar terakhir, bahwa anak angkat ini nelpon si masnya. Mas, mohon maaf, ibu sudah di tangan saya. Ibu akan saya urus sampai akhir hayatnya. Apapun Mas yang lakukan kepada saya, kepada ibu, kami ikhlas. Tapi Tuhan telah mempertemukan kami. Saya tahu ibu ini bukan ibu darah daging saya, tapi saya paham sekali bagaimana memberikan tanda terima kasih kepada orang yang sudah baik kepada saya. Dan Mas yang mempunyai garis darah keturunan malah memperlakukan darah dagingnya seperti ini. Di mana alamat saya meminta maaf sama ibu? Ibu sudah mau lagi ketemu.
Ibu tidak mau ketemu lagi, Mas. Ini Mas lagi banyak masalah. Mas nggak punya rumah. Kapok. Mas nggak punya rumah. Istri bawa kabur uang-uang semuanya. Jadis. Apapun permasalahan Mas saat ini, silakan Mas lewati dan Mas jalanin semuanya seperti layaknya ibu 6 tahun menjalaninya. Dan ibunya tidak gentar sama sekali, Mas. Biarlah deh. Biar dia mempunyai pengalaman sendiri. Lagi. Jangan kasih tahu alamat. Oh iya, Bu. Di blok. Ya, Kalau kemarin kan dia yang ngeblok dan dia buka. lagi sekarang gantian. Jadi pelajaran kita dapat di sini dari saudara kita Libra. Aja. Ini khusus untuk anak laki-laki. Ya. Pilihlah pasangan yang tepat. Ya. Sebelum dia menyayangin kamu, sayanginlah kedua orang tuamu. Karena apabila kalian salah memilih, neraka setiap hari kau rasakan. Ya, ini buat pengalaman dari hasil Rogo Sukmo ini. Kasihan orang tua yang melahirkan kalian, yang mengurus kalian sampai besar, sampai kalian sukses. Ya, saya tidak menyalahkan menantu, tidak. Jadilah menantu yang baik. Ya, anggap mertua kalian orang tua kalian sendiri. Cerewetnya orang tua ya seperti itulah. Ya, anak laki-laki ingat. Ya, tidak ada mantan darah daging, tapi mantan istri pasti ada. Banyak. Ya, pilihlah yang baik. Apabila dia sayang orang tuamu, sudah pasti sayang sama kamu. Ya, jangan pernah mengorbankan orang tuamu. Lihat, yang mengangkat derajat anak ibumu, anak angkat. Yang kalian suruh dari kecil, yang kalian rendahkan, kalian pakai baju bagus, dia nggak pakai baju bagus, tapi akhirnya anak angkat lah yang kalian menjaga orang tuamu dan nyaman denganmu, yang nyaman dengan anak angkat. Kenapa? Orang tuamu kok lebih nyaman dengan anak angkat? Tanda tanya. Kenapa? Ya. Dan Libra, ya. Jadi si susur ini bilang dengan si anak angkatnya ini, Pak, nanti kalau misalnya ibu pengen pintu misteri, setel aja di YouTube-nya Pak ya. Oh iya. Nah inilah pasti si ibunya Libra nunjukin ini. Panjang ya perjalanannya, inilah panjang Rogo Sukmo. Ya sebenarnya panjang balik liku, saya ambil singkatnya saja biar nggak makan durasi. Libra sehat terus, kalian di tangan yang tepat. Ya, dia sengaja 6 tahun itu bekerja banting tulang. Ya, kapal pesiar hanya membeli rumah 1 dan sisanya ditabung. Untuk apa? Untuk menjaga ibu angkatnya. Ya. Untuk menjaga ibu angkatnya. Feeling dia selama ini benar. Gak mungkin ibu berkata seperti itu. Libra, nikmatin masa tuamu ya. Jangan banyak pikiran ya. Kamu sudah di tangan yang tepat. Dan untuk anak angkat ya, anugerah terbesar buatmu. Setelah ini ya, apabila kamu sudah mendapatkan jodoh, ingat pesan saya tadi ya. Pilih yang tepat. Ya, pilih yang tepat, yang menyayangimu. Jangan sampai pengalaman ini jatuh padamu. Pengalaman dari si kakak yang pertama. Gitu ya. Sebuah cerita Rogo Sukmo ini ya, banyak pembelajarannya. Banyak ya penontonnya Pintu Misteri kakak yang ini yang pati coba juga ngeke. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Ya. Ini ngomong Kuanti Jongkok pasti ada layar TV besar itu yang di Surabaya ya, pasti. Cancer nih kok ngeke ya. Untuk Ibu Libra,
nikmati masa tua aja Ki ya. Karena sudah berada di tangan yang tepat. Walaupun tidak bersama dengan anak kandung dan ibu-ibu yang di panti jompo di Surabaya, kan juga berada di tangan yang tepat Gigi ya, dengan kakak cancer yang begitu memperhatikan. Ya, semuanya berada di tangan yang tepat. Walaupun tidak dengan anak kandung ya, bersyukur selalu. Mas Jabrannya bisa mendoakan yang terbaik untuk semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk ibu-ibu semuanya ya. Semangat. Dan setelah ini Mas Jawid mengingat Kimacan melihat lebih lanjut untuk hari lahir yang selaras di bulan Desember. Banyak rezeki tak terduga yang akan datang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk hari lahir yang selaras dengan semesta di bulan Desember di tahun 2024. Banyak rezeki-rezeki tak terduga yang akan kalian dapatkan di bulan Desember. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesannya. Sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya untuk hasil Rogo Sukmo ya, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan ya untuk saudara-saudaraku di luar sana, dan yang saya buat di sini ya tidak banyak. Cuman hanya 20 botol saja. Dan itu pun saya pilih-pilih orang-orangnya.
karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila ya saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik. Ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini, ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol. Ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya. Dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi, gunakan ini. Wah, Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini. Ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana, ya, beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain, ya, untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin. Itu tetap bermohon kepada Tuhan, karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian.
dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Nah ya. Ya, kembali kita mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta Kitab Prabu. Ya, Kitab Prabu ini sengaja saya keluarkan untuk menerobos dimensi portal 2025. Tapi sebelum saya lanjut 2024 Desember 24 Desember, betul. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, hari ini saya ingin menggunakan parfum aura. Ya, parfum aura sudah kalian dapat wangi dan dapat fungsi yang mana mampu membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Jadi apabila kalian sudah mempunyai aura positif ya, kalian mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, orang-orang terdekat, keberuntungan ya akan dekat karena kalian mempunyai energi positif. Dan juga parfum sang jagat ini mampu memproteksi atau melindungi tubuh kalian dari tertularnya energi-energi negatif di luar sana. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang dan untuk saya bekerja sehari-hari, beraktivitas dan juga bertemu orang banyak di luar sana. Saya gunakan ini biar tidak tertular dengan pergaulan atau pengaruh-pengaruh buruk di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Parfum aura, parfum sang jagat ini syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan golongan darah ya. Monggo, tadi kira-kira ada berapa hari lahir, Jeh? Kita akan lihat ada berapa hari lahir yang selaras dengan semesta di bulan Desember. Kita buka melalui kartu Oracle. Wow, pusaran ya. Hari lahir yang selaras dengan semesta di bulan Desember. Di sini angka yang keluar adalah 2. Jadi saya pastikan ada 2 hari lahir yang selaras. Sehingga keselarasannya itu menarik energi keberuntungan, banyak rezeki tak terduga yang akan datang kepada dirinya. Alhamdulillah. Nah, ada 2 hari lahir yang dilihat sama Ki Macan nih kira ya. Energinya sudah selaras dengan alam semesta, sehingga akan banyak rezeki. Wah, alhamdulillah, Jeh. Ya, hari lahir Minggu. Minggu nomor setunggal, Rek. Hari lahir Selasa. Ya, Nah, 2 hari lahir ini ya sangat selaras dengan vibrasi di bulan Desember. Minggu hari Selasa ya. Yang mana 2 hari lahir ini akan banyak pertolongan, mukjizat, keberuntungan yang akan menyertainya. Karena selaras dengan semesta. Ya. Keselarasan itu membuat mereka bisa banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya. Jadi kita akan buka untuk melalui kartu Oracle, Tarot. Kartu.
Diperlukan ide-ide cemerlang dari kalian, ya, ide-ide positif ya. Yang mana apabila kalian berjualan, lakukan promosi, lakukan menu-menu terbaru, ataupun lakukan paket-paket, ya, itu, ya. Dan juga apabila kalian bekerja di suatu tempat, ya, yang wirausaha, ya, itu juga. Yang wirausaha, kalian harus bisa mencari peluang seperti apa. Di sini diperlukan ide, dikeluarkan idemu. Dari ide tersebut, rencana tersebut kalian ungkapkan menjadi pekerjaan. Jadi dilakukan. Ya, setelah kalian lakukan itu konsistenin. Setelah konsistenin itu akan keluar hasil. Ya. Ini banyak ide-ide yang perlu kalian keluarkan di sana. Nah, ide-ide tak dikeluarkan tapi nggak dilakukan, nggak diwujudkan, ya nggak akan mendapatkan hasil. Dan dari penjelasan dari kitab Prabu di sini, hakikat pertolongan dari Tuhan, ya, tepat cara kerjanya sebagai yang diatur alam. Jadi Tuhan memberikan rezeki, ya, Tuhan memberikan pertolongan itu melalui alam, ya. Tuhan tidak langsung menurunkan uang 1 karung 2 karung, tidak. Tapi Tuhan akan memberikan pertolongan untuk 2 hari lahir ini melalui alam, yaitu tadi pikiran, feeling, ya, intuisi, tenaga kalian, ya, itu yang diperlukan oleh kalian saat ini. Betul. Itu makanya selaras. Udah selaras. Pikiran, intuisi, hati, mainkan hati, ya, harus tuh lakukan pekerjaan. Betul. Itu yang diperlukan. Ya, jangan hanya rencana tapi tidak dilakukan. Ingat, saya orang pintar Ki Macan. Kalau orang pintar, 1 ide 99 aksi. Ya. Percuma 90% ide, 10 aksi. Ya, kalau kalian merasakan kalian orang pintar, 1 aja idenya. Tapi 99-nya aksi berhasil itu. Ya. Dan kita akan lihat lagi. Oke, melalui kitab Prabu. Perjalanan dari 2 hari lahir di bulan Desember, sehingga bisa banyak rezeki tak terduga yang akan datang, ya. Pertama adalah ide tadi, ya. Diri yang penuh kotoran, ya, tak akan bisa mendekatinya. Diri yang penuh kotoran tak akan bisa didekati oleh rezeki. Emosi yang tinggi malah menjatuhkan dirinya. Ya, itu tadi. Tuh, dengerin. Jadi diri yang penuh kotoran, pikiran negatif, hati negatif, iri dengki. 2 hari lahir ini, kalau kalian ingin banyak rezeki tak terduga dan tak disangka datang, hilangkan. Ya. Dan gejolak emosi yang tinggi malah menjatuhkan dirinya. Nah, jangan pernah meningkatkan emosi kalian. Kalian sudah sejajar, selaras dengan semesta. Yang mana apabila selaras dengan semesta, pikiran yang positif itu akan datang, yang akan mewujudkan itu semuanya. Tanpa kalian duga dan tanpa kalian sangka, pada saat kalian uang tidak ada ini, besok mau bayar kontrakan, besok mau bayar anak sekolah, aduh, ya sudahlah, kerja aja dulu. Nah, tapi pikiran kalian terbuka untuk itu, semesta akan membantu menyerap energi dari pikiran kalian tersebut, sehingga apa yang kalian meminta pertolongan dengan semesta bantu. Dengan cara itu tuh maksudnya. Tapi apabila kalian berpikir sialan, kerjaan nggak dapat uang, emosi itu akan menolak dari semesta, ya. Jadi dari sekarang kalian atur pikiran kalian, ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan pada saat umatnya meminta pertolongan. Tapi kalau misalnya umatnya pemikirannya kotor, negatif, ya tidak akan ada cara di sana. Ya. Oke, kita lihat dari kartu oracle lagi. Penyelesaian segala permasalahanmu akan
terselesaikan di bulan Desember. Jadi pada saat permasalahanmu bisa terselesaikan, jangan buat lubang lagi sayang. Kia terselesaikan permasalahannya. Kalau udah selesai aja buat lagi ya Rek ya. Ben tenang hati pikiran. Generasi. Waktunya di bulan Desember kalian bisa membahagiakan keluarga. Alhamdulillah. Anak, istri, keluarga, ya. Dan juga di sini orang-orang terdekat. Bisa membahagiakan generasi anak, istri, keluarga kira ya. Alhamdulillah nggih. Iya. Melalui kitab Rabu, kita akan lihat di sini ya. Untuk dua hari lahir yang akan selaras di akhir tahun. Desember. Ya, di akhir tahun ya. Siapapun orangnya, baik itu orang tua, anak, minta doa darinya. Jadi maksud dari kitab Rabu seperti ini. Misalnya ada hari lahir anakmu nih. Ada kalau pada saat kalian di posisi orang tua nih misalnya ya. Ada hari lahir anakmu yang masih bilang anak ke anakmu. Misalnya masih kecil, remaja atau dewasa. Nah, kita lagi nggak ada uang ini, atau ada permasalahan belum selesai juga. Bantu ya Dek, doain sehingga ada rezeki nanti nih, biar bisa untuk bayar ini itu. Ngomong komunikasi ke hari lahir itu ke anak. Ya, tapi kalau misalnya hari lahirnya itu ada dirimu sendiri, kalian berdoa. Betul. Berdamai dengan jiwa. Amin. Dan meminta pertolongan dengan Tuhan. Masya itu maksudnya. Betul. Ya. Betul ya. Nah. Kemudian. Ya, ini yang terakhir. Okay. Kalian akan dipertemukan orang-orang yang bisa menuntunmu ke hal yang jauh lebih baik. Ini 2 hari lahir ini ada yang menuju ke tingkat spiritual yang tinggi. Oh, ngoten ki. Ya. Ada yang bisa mengobatin orang. Ada yang pengangkatan karir. Alhamdulillah. Ada peningkatan usahanya. Ada yang mendapatkan proyek besar. Alhamdulillah. Ngoten ya ki ya. Ini merajut. Wah, sesuatu hal yang baik. Bahkan ada calon spiritual ya, karena sudah bisa mengobati gitu ya. Tapi ingat, ya, dalam kalau misalnya spiritualis ya, dia tidak pernah menghidupkan dirinya dengan profesi itu. Ngoten ya ki ya. Ndak usah ya Rek ya. Rezeki itu tuh Tuhan yang ngatur. Apalagi kan hal yang seperti ini kan berkah yang Tuhan itu berikan ya Ki ya. Tuhan itu memberikan berkah seperti itu. Ikhlas saja ya. Kalau kita ikhlas, rezeki bisa datang dari segala arah. Betul. Kok untuk orang yang ikhlas ya Ki. Pasti itu akan tepat pada waktu yang ditentukan. Nah ya, itu ikhlas saja. Mau ya, bayar Ki, ini ada. Pasti ada. Karena kalau kalian sudah ikhlas, ibaratnya spiritual yang ikhlas, pasti Tuhan merawatnya. Kalau Tuhan yang merawat di saat kalian butuh, itu insya Allah pasti ada rezeki aja yang datang ya. Datangnya dari mana ya? Melalui mana saja ya Ki ya. Nah, karena bisa jadi mungkin bisa jadi kamu bertemu sama orang baik karena kamu menanam kebaikan, pernah menolong orang, tiba-tiba orang itu memberi bantuan, kan bisa juga ya Ki ya. Nggak ada yang tahu rezeki, yang penting kamu menanam kebaikan itu akan membantumu menyelamatkan di saat kalian dalam kesulitan. Ngerti Ki ya. Waduh, alhamdulillah ini tadi ada 2 hari lahir yang dilihat sama Ki Macan melalui kartu tarot, kartu oracle dan juga kitab Rabu ya. Untuk bisa menyelaraskan ketiga hal, belum vision penglihatan, belum pendengaran, itu jadi satu kesimpulan itu tidak gampang loh ya Rek ya. Jadi kalau kalian yang penonton baru ya, sekarang Ki Macan menunjukkan kitab Rabunya, kemudian kalian komentar julid ya, baca ya. Rasa julid lah, kon pikir ini kitab Rabunya itu teks yang udah disusun sama pihak Pintu Misteri, tinggal baca apa ngawur ya. Ki Macan itu menggabungkan 5 bakalan ya Ki ya. Penglihatan, pendengaran, ya, tarot, oracle, kitab Rabu. Jadiin jadi satu.
Tuh. Jadi makanya kenapa saya agak patah-patah, tidak luas seperti orang-orang lain di luar sana. 5 jadi 1 di pendengaran. Seperti itu maksudnya ya. Untuk memberikan satu kesimpulan agar insya Allah akurat, karena ada pertanggungjawabannya pada Sang Maha Pencipta juga, nggak asal-asalan. Dan Ya, karena gitu. saya basicnya emang tidak bisa terlalu lancar sekali berbicara kayak orang-orang spiritual di luar sana. Yang mana Ki? Kan belum tentu juga yang pintar di sana ngomong spiritual, cuman modal begitu aja. Kesender toh. Ngoten nggih. Betul. Pinter-pinter lah kalian ya. Ya bukannya mau ini kalian sendiri yang merasakan ya. Ingatin ya Ki ya. Ya, untuk kakak-kakak para penonton Nippon Pintu Misteri ya. Ini tadi ada 2 hari lahir. Kalau kalian ada hari lahirnya, semoga bisa bermanfaat. Dan ingatlah selalu apa yang menjadi pesan-pesannya Ki Macan kan untuk kebaikan kalian, kebaikan kita juga ya Ki ya. Dan tidak usah julid penonton baru ya kan. Ki Macan pakai topeng, penonton baru katanya niru-niru si siapa si Doktif. Lah sebelum Doktif muncul Ki Macan udah pakai topeng loh. Kowe ki yo aneh. Ngono ki yo kadang-kadang orang-orang gini ya. Makanya di delok itu Pintu Misteri itu gabung sudah dari tahun berapa? 4 Gitu. tahun. Nah, 4 tahun, udah 4 tahun udah konsisten pakai topeng. Itu ada alasannya supaya privasinya tidak terganggu. Betul. Ya. Ki Macan gini katanya ada clip on di telinganya. Tidak ada. Nggak ada. Ini menggabungkan pendengaran sebelah kanan dengan sebelah kiri suka nggak balance. Jadi saya ambil yang mana yang paling terang pendengarannya. Nggak ada clip on. Nah, dengung juga. Kau pikir loh, arek-arek iki yo kadang-kadang ya nggak anu ya Ki, karena kan dia kan tidak diberi kelebihan seperti Ya, itu. Wilayah rasa kelebihannya dia cuman nyinyirin aja, julid-julid ya. Mohon maaf kan guyon-guyon didik Mas Jawir. Ki Macan ini kalau untuk 2 hari lahir sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Kita lihat sifat karakter positif yang harus ditonjolkan. Ya. Perilaku baik yang harus kamu tonjolkan untuk 2 hari lahir yang sudah selaras di bulan Desember. Yang pertama, jujur. Tuh, Ya, jujur kenapa selalu ada. jujur? Tuh, dengerin. Ya, jujur itu karakter positif yang tingkat paling atas. Ya, jujur. Yang kedua di sini optimis. Ya. Dan yang ketiga di sini sabar. Wah, Ki Macan saya nggak bisa sabar. Buat apa punya Emosi. karakter emosi kalau nggak dipergunakan? Ya, sabar. Apa Mas Jawir? Merasakan apa Mas Jawir? Enggak kok, yang di Pati Jopo Cancer kok malah ada yang bilang mohon maaf kalau salah. Sebelum meninggal pengen ketemu gimana? Tenang, masih panjang kok. Ya, kalau misalnya ada rezeki, kalau misalnya ada keberuntungan, pasti akan bertemu. Ini malah saya yang rasakan yang itu, yang rasakan yang di Semarang, yang susternya. Suster. Tidak ada lagi teman yang buat cerita. Ada kok, banyak situ. Ya, banyak. Karena ada beberapa ibu-ibu di sana yang merasa dia fasilitasnya banyak, fasilitasnya mewah, tapi ya, apa? tidak menghargai. Oh alah. Ya, sana kamu mau ambil ini, itu. Oh nggak menghargai si susternya. betul. Nggak boleh ya kayak gitu aja. Ya, karena dia merasa fasilitasnya bagus, Jadi bayar, semena-mena Gigi ya. Malah ikut di Surabaya aja sama kakak yang cancer. Dia sudah mengabdi 8 tahun. Oh udah 8 tahun di sana. Walah Ya, dan untuk yang di Surabaya, ya itu tadilah ya, semoga ada keberuntungan kita. Dan ya insya Allah akan baik-baik saja di sana. Ya sehat-sehat semuanya ya. Ojo ngomong kan. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Nah, kalau kita ini saatnya Mas Jair mau spill aja medianya Ki Macan ini kalau diturutin nanti ibu itu nangis terus gak kelar. Kalau gitu Mas Jair mau spill medianya Ki Macan untuk sebuah kesehatan. Ki Macan kan membuat media namanya botol kesehatan infus biokristal spiritual ya. Yang namanya air itu adalah sumber kehidupan.
Ya Ki ya, bahkan air Bentar. dalam. Ini si Libra ya juga mau minta sama anaknya. Nah, anaknya bilang, "Nggak usah ikut musrik itu." Nanti liatin ke anak angkatnya. Terus anaknya gitu ya Ki ya. Tapi ya semoga lolos seleksi. Ya, betul. Nggak semua ini orang. nanti yang WhatsApp pasti anak angkatnya. Ya, jujur dari awal. Ini untuk ibu biar agar admin pun juga menyeleksi, karena Ki Macan kan juga pernah berpesan ya, kalau memang udah yang berusia kalian memesankan untuk ibu kalian yang memang sudah tidak bisa WA dan lain sebagainya, jujur dari awal agar proses seleksinya pun juga admin bisa kondisikan. Ya, betul. Ya Ki ya, pasti nanti mungkin bisa dimintain foto untuk dilihat lebih lanjut atau bagaimana ya Ki ya. Nah, ini botol kesehatan infus biokristal spiritual ini kesehatan ya Rek ya. Air itu sumber kehidupan ya. Kita kalau nggak ada air nggak bisa hidup nih. Betul. Bahkan energi tertinggi penciptaan yang Tuhan ciptakan itu adalah air. Betul. Ya Ki ya. Aduh, ya kalau kan nggak ada air semuanya nggak akan ada ini kehidupan. Ya, botol infus biokristal spiritual. Nah, syarat mahar yang diperlukan Ki Macan itu adalah nama lengkap dan juga tanggal lahir ya. Dimana Ki Macan akan memberikan jurit terbaiknya yang berada di batu kristal. Ingat, juritnya Ki Macan ya itu tidak akan menjadikan kalian itu rumahnya. Semua ada fungsinya. Juritnya Ki Macan ditugaskan A, dia akan A. Kalau sudah selesai dia akan kembali. Nah, makanya kenapa jika botol kesehatan kalian itu pecah tiba-tiba ya, kalian wajib menanyakan pada admin yang bersangkutan untuk dilihat lebih lanjut bagaimana proses selanjutnya. Betul. Ya, botol kesehatan infus biokristal spiritual ini ya Rek ya akan membantu men-scanning doa-doa terbaik kalian agar bisa masuk di air dan bisa kalian minum. Ini untuk kesehatan medis dan non medis ya, yang akan dikeluarkan lewat kotoran kalian, air kencing, keringat ya Ki ya, sendawa. Nah, ini keluarnya dari energi-energi negatif. Nah, silahkan menghubungi admin 1 dan admin 2 untuk melakukan seleksi botol kesehatan infus biokristal spiritual. Nah, kalau sudah, saatnya Mas Jawir mengingatkan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri. Subscribernya YouTube Pintu Misteri, buruan ikuti Facebook Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-media Ki Macan yang mana saja, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin yang akan membantu. Untuk toko online silahkan dilihat di Shopee, di TikTok cariin nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Jika sudah, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang tak akan pernah memahami keberhasilan jika tak pernah mengalami sesuatu kegagalan. Gitu ya Ki ya. Jadi jangan menyerah dengan sebuah kegagalan, karena dengan kegagalan kita akan belajar banyak agar nanti ke depannya kita bisa sukses dan tidak melakukan kesalahan yang bisa mengakibatkan kegagalan. Wah, matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.